Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dery. Ya, jadi kalau misalnya kayaknya mungkin udah aku jelasin di judul ya. Kalau misalnya teman-teman pengen nulis skripsi anime, itu ada 3 judul yang kemarin itu aku ketemu ya. Dan ya, kenapa nggak aku pilih? Sayangnya udah terlanjur kepilih Jujutsu Kaisen, dan itu alasannya juga udah aku jelasin juga kenapa aku pilih Jujutsu Kaisen. Karena ya untuk fondasi dari apa sih namanya, kampusku itu kan belum ada apa sih namanya, belum ada skripsi yang benar-benar spesifik bahas satu anime. Dan ya aku pengen jadi fondasi, nanti diharapkan selanjutnya itu mahasiswa selanjutnya yang pengen bahas anime itu mereka udah punya fondasinya, jadi ya tinggal nyontek aja. Kalau saya mah nggak ada masalah sih kalau misalnya mau dicontek ya, yang penting skripsi anime makin banyak dan makin populer dan makin banyak skripsinya gitu. Oke, yang pertama itu yang aku baru ketemu itu Anime Gate dengan GSDF. Nah ini kebetulan aku prodi HI. Kalau misalnya prodi HI itu kalau misalnya mau buat skripsi anime itu harus ada hubungannya sama pemerintah. Nah hubungannya pemerintah di kalau misalnya di Anime Gate itu lebih ke diplomasi publik dari GSDF. Misalnya kayak ya kan membangun image GSDF gitu kan, dari yang tentara Jepang yang dulunya penjajah gitu kan, menjadi apa sih namanya, tentara yang sekarang itu lumayan bagus image-nya, lebih ke menjaga diri daripada menjajah gitu. Nah dari teorinya sendiri bisa pakai diplomasi publik, bisa pakai nation branding. Ini aku lebih banyak bahas di HI-nya ya, karena aku jurusan HI. Karena kalau misalnya di jurusan-jurusan lain, misalnya kayak ekonomi, psikologi, apalagi sastra Jepang, itu gampang banget untuk apa sih namanya, ngambil skripsi yang judul anime. Setahu sih gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang lain dari jurusan lain yang agak kesulitan, silahkan komen aja. Tapi setahu kalau dari psikologi tadi tuh aku udah ketemu juga sih ya skripsinya apa sih namanya yang bahas anime gitu kan. Itu biasanya kayak representasi. Nah untuk bentar, kalau misalnya untuk kalau misalnya Gate ini yang pertama itu kan kita harus cek ya, kamu apa sih namanya di kampus kita itu apakah udah ada yang bahas ini atau belum. Nah untuk Gate ini itu yang baru bahas itu dari BINUS sama Undip. Nah kalau misalnya kamu dari 2 kampus ini, ya berarti kamu nggak bisa bahas Gate kecuali dengan tahun yang berbeda, dengan apa sih namanya, dengan wilayah cakupan yang berbeda. Nah ini untuk BINUS ini kayaknya ini baru lebih ke umum, dan kalau Undip juga lebih ke umum. Jadi ya gitu, bisa dipertimbangkan kalau misalnya pengen bahas Gate. Nah untuk skripsi selanjutnya itu dari Girl und Panzer. Girl und Panzer ini tuh itu ada hubungannya sama GSDF juga, jadi bisa dipakai dan tinggal tentukan tahunnya aja. Nah kalau Girl und Panzer ini itu di kampus UGM itu udah ada yang pakai, dan Undip juga udah ada yang pakai. Kalau Undip itu lebih ke psikologinya sih. Nah kalau UGM itu udah ada yang pakai, tinggal mungkin cakupannya dibedakan. Kalau misalnya UGM itu lebih ke Ozarai, itu lebih ke kayak gimana ya, paket wisata dari Ozarai. Nah kalau misalnya mau pakai image GSDF mungkin bisa, tapi aku nggak nonton Girl und Panzer, jadi aku nggak tahu apakah itu beneran apa sih namanya ada hubungan GSDF atau enggak gitu kan. Karena setahu aku ya Girl und Panzer itu kan cuman ini cute girls doing cute things lah, jadi nggak tahu juga apakah ada hubungannya GSDF sama atau enggak. Nah terus selanjutnya itu skripsi Eurocamp ini. Nah ini aku baru dapat judulnya. Ini aku nyari-nyari Eurocamp kemarin. Ini pengaruh anime Eurocamp terhadap pariwisata prefektur Yamanashi. Nah jadi bisa dipakai kalau misalnya mau pakai. Dan ya mungkin kalau misalnya untuk HI mungkin lebih ya, mungkin dicari dulu ini HI-nya ada atau enggak. Karena kalau misalnya di sini kayaknya sih lebih ke pariwisata sih, ini lebih kayak ekonomi. Nah kalau misalnya selain itu sebenarnya bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak aku ya, saya fans Kaguya, sebenarnya pengen juga bahas apa sih namanya skripsi Kaguya. Nah itu aku ketemu coy caranya. Jadi kan skripsi ini
Itu kan yang penting ada perhubungannya sama pemerintah. Nah, untuk hubungan sama pemerintah itu kita perlu tahu pemerintah itu ngehubungin punya afiliasi sama siapa aja. Nah, untuk pemerintah Jepang itu yang penting itu apa sih namanya? Yang pasti mereka berhubungan itu sama perusahaan yang gede. Aku lupa nama apa sih namanya organisasinya yang masuk di sana. Ya kalau misalnya masuk di sana itu udah pasti ada hubungannya sama pemerintah. Dan apakah perusahaan-perusahaan itu berinvestasi di platform animenya, dan apakah apa sih namanya platform ini itu masuk ke dalam asosiasi apa sih namanya animasi Jepang atau AJA, disingkatnya AJA. Nah, kalau misalnya ada salah satu dari sana itu kamu bisa pakai cuy. Misalnya dari Crunchyroll itu kan pernah kerjasama sama Cool Japan Fun, dan dia juga diakuisisi oleh Sony, yang mana Sony ini itu perusahaan besar dan sering meeting sama pemerintah Jepang, jadi sering ketemu gitu kan, jadi ada hubungannya. Nah terus nah jadi sebenarnya ya anime yang pernah tayang di Crunchyroll itu sebenarnya bisa jadi buat deskripsinya. Cuman kalau misalnya anime non mainstream ya pasti lebih sulit daripada anime yang mainstream. Tapi gak juga sih teman-teman, yang penting data pemerintahnya itu banyak. Kalau misalnya anime itu bukan masalah apakah itu mainstream atau enggak, karena Jujutsu Kaisen pun walaupun mainstream tetap susah tetap susah untuk dikerjakan. Dan apa sih namanya, sebenarnya kalau misalnya Jujutsu Kaisen ini ya tipenya tuh juga mirip-mirip juga kayak anime-anime non mainstream pada umumnya gitu kan untuk apa sih skripsinya. Jadi nggak ada masalah sih itu. Ya, jadi silakan ya teman-teman kalau misalnya pengen 3 judul tadi boleh pertimbangkan, boleh didalamin terlebih dahulu apakah ada hubungannya sama pemerintah Jepang atau tidak. Kalau bisa untuk HI. Kalau misalnya pengen bahas yang lain, yang penting itu ada hubungannya yang penting itu dia pernah tayang di Crunchyroll, pernah tayang di Aikigi, terus terus diinvestasi atau dia pernah tayang di platform yang diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya ada yang Mitsubishi gitu kan, Mitsubishi invest di mana ya bisa, atau Sony tadi kan apa sih namanya Crunchyroll, atau apapun dah Cool Japan, atau yang diinvestasi langsung sama Cool Japan kan. Tapi kalau misalnya ya lebih spesifik, misalnya kayak apa sih namanya pemerintah Jepang, kedutaan besar Jepang menggunakan Doraemon sebagai maskot, nah itu kan lebih mantap lagi itu kan, karena udah ada maskotnya itu sendiri. Jadi mungkin segitu aja dulu untuk teman-teman. Silakan kalau misalnya kalian tertarik ya, siapa tahu saya juga penasaran sih kalau misalnya teman-teman ada kepikiran, oh saya pengen skripsi ini anime ini, saya pengen skripsi anime ini, silakan komen aja di bawah. Nah kalau misalnya teman-teman pengen apa sih namanya minta bantuan ya sebenarnya saya kosong sih, jadi saya kalau misalnya bahas apa sih namanya kalau misalnya skripsi anime, saya pasti bakal terbantu teman-teman, karena saya senang aja sih untuk bantu ya, walaupun nggak dibayar juga ya kalau misalnya dibayar sih bagus, tapi enggak ya sudah ya mungkin itu aja ya, dadah. Yang siapa tahu teman-teman kan nggak ada teman yang untuk diskusi tentang skripsi anime kan kayak saya kan, nggak ada teman, jadi agak ngerasa lebih sulit sih untuk ngerjain skripsinya.